Perusahaan dapat menyeimbangkan biaya mitigasi risiko dengan potensi dampak risiko melalui pendekatan sistematis yang dimulai dengan identifikasi dan penilaian risiko secara menyeluruh. Langkah pertama yang diambil adalah mengkuantifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan. Kedua, memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahannya. Perusahaan harus melakukan analisis biaya manfaat untuk setiap strategi mitigasi, mempertimbangkan investasi yang diperlukan dibandingkan dengan kerugian potensial yang dapat dihindari. Penting juga untuk mempertimbangkan risiko residual yang mungkin tetap ada setelah implementasi strategi mitigasi, serta menggunakan pendekatan bertahap dalam mengelola risiko, dimulai dari risiko dengan dampak tertinggi dan biaya mitigasi terendah. Sebagai contoh, sebuah produsen elektronik mengidentifikasi risiko gangguan rantai pasokan komponen kritis dari satu pemasok tunggal. Analisis menunjukkan bahwa potensi kerugian dari penghentian produksi bisa mencapai miliaran rupiah. Perusahaan mempertimbangkan dua strategi, yaitu membangun persediaan cadangan besar atau biaya tinggi tetapi mitigasinya penuh, serta mengembangkan jaringan pemasok alternatif atau biaya menengah dengan mitigasi sebagian. Setelah perusahaan menganalisis biaya dan manfaatnya, perusahaan memilih strategi kombinasi di mana mereka menyimpan moderat untuk komponen paling kritis dan secara bertahap mengembangkan hubungan dengan pemasok alternatif. Pendekatan ini menyeimbangkan biaya mitigasi dengan pengurangan risiko yang efektif, memberi perusahaan perlindungan yang cukup, sambil tetap menjaga efisiensi operasional. Berdasarkan kerangka KOSO IRM, ada 4 strategi utama dalam merespons risiko. Yang pertama, avoidance, menghindari, menghilangkan risiko sepenuhnya, misalnya dengan keluar dari suatu bisnis atau pasar tertentu. Yang kedua, ada reduction, mengurangi, mengambil langkah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko seperti menerapkan kebijakan keamanan atau diversifikasi produk. Yang ketiga, ada sharing atau berbagi, mentransfer sebagian risiko melalui asuransi, kemitraan, atau lindung nilai. Yang ketiga ada acceptance, menerima resiko tanpa tindakan lebih lanjut, biasanya jika resiko masih dalam batas toleransi perusahaan. Contoh kasusnya resiko keamanan cyber di bank mengidentifikasi keamanan cyber sebagai ancaman besar dengan pendekatan KOSO IRM. Yang pertama, avoidance. Bank bisa menghentikan layanan digital tetapi tidak realistis. Yang kedua, reduction. Bank berinvestasi dalam infrastruktur keamanan cyber dan pelatihan staff. Yang ketiga, sharing. Bank membeli asuransi cyber untuk menanggung sebagian kerugian jika terjadi serangan. Selanjutnya, acceptance. Bank menerima bahwa resiko tetap ada meskipun sudah ada upaya mitigasi. Keputusan memilih strategi bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu dampak dan kemungkinan terjadi. Resiko dengan dampak besar dan kemungkinan tinggi seperti serangan cyber lebih baik ditangani dengan strategi pengurangan atau berbagi. Selanjutnya, analisis biaya dan manfaat. Jika biaya mitigasi lebih kecil dibandingkan potensi kerugian, strategi pengurangan menjadi pilihan terbaik. Selanjutnya, keselarasan dengan strategi perusahaan. Respons terhadap risiko harus mendukung tujuan jangka panjang bisnis, bukan sekedar menghindari ancaman. Kesimpulannya, jika ada strategi tunggal yang selalu tepat, tetapi perusahaan harus mengevaluasi setiap risiko berdasarkan signifikansi biaya dan relevansinya terhadap bisnis, lalu memilih strategi yang paling optimal. Halo, saya Shilena Anekailani dari kelas LC80 akan menjawab pertanyaan sesi 9-10. Pertanyaannya, bagaimana suatu perusahaan harus memutuskan strategi mana yang harus diterapkan untuk resiko tertentu? Jadi, keputusan perusahaan tergantung pada faktor seperti tingkat risiko, biaya mitigasi, dan dampak analisis bisnis. Nah, perusahaan dapat menggunakan analisis risiko, misalnya metode matriks risiko, di mana metode itu mengkategorikan tingkat risiko untuk menentukan strategi yang paling efektif. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Porifaki. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan What ISO 27000 contributes to IT governance? Jadi ISO 27000 berperan penting dalam meningkatkan tata kelola IT.
terutama di bidang keamanan informasi. Standar ini menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk mengelola risiko keamanan, menetapkan kontrol yang tepat, dan memastikan penerapan kebijakan keamanan secara konsisten di seluruh organisasi. Dengan mengadopsi ISO 27000, perusahaan dapat melindungi aset informasi, meningkatkan kepercayaan stakeholder, serta memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku yang secara keseluruhan mendukung pengelolaan IT yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Syekh Alexander Contoh. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yaitu how can IT service catalog be designed to ensure IT meets the needs of both technical and non-technical user within an organization. Jadi jawabannya adalah IT service catalog adalah daftar layanan IT yang tersedia dalam sebuah organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna teknis dan non-teknis. Katalog ini harus dirancang dengan pendekatan yang ramah pengguna, informatif, dan struktur dengan baik. Selanjutnya, jadi ada kategori strategi utama dalam perencanaan IT service catalog. Jadi yang pertama yaitu ada gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jadi yang pertama itu ada hindari istilah teknis yang membingungkan bagi pengguna non teknis. Selanjutnya ada sediakan deskripsi layanan yang sederhana dan intuitif. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada kategori layanan yang struktur dengan baik. Jadi yang pertama itu pisahkan layanan berdasarkan kebutuhan pengguna. Jadi misalnya layanan jaringan, perangkat lunak, dan dukungan teknis. Oke, selanjutnya itu ada gunakan filter atau pencarian untuk memudahkan akses. Next, kita yang ketiga yaitu tampilkan yang user friendly. Jadi gunakan desain yang responsif dan mudah dinavigasi supaya memudahkan user. Terus sediakan antarmuka berbasis portal atau aplikasi yang interaktif. Selanjutnya yang keempat ada pertanyaan SLA, yaitu Service Level Agreement, yaitu gunanya jelaskan ekspektasi layanan seperti waktu respon dan penyelesaian permintaan. Selanjutnya kita memasuki personalisasi dan aksesibilitas. Jadi personalisasi dan aksesibilitas itu memberikan akses ke layanan yang sesuai dengan peran pengguna dalam organisasi, dan pastikan pengguna hanya melihat layanan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir ada otomisasi dan integrasi. Nah, gunakan self-service portals untuk memungkinkan pengguna melakukan permintaan layanan secara mandiri supaya integrasi dengan sistem manajemen tiket untuk mempermudah tracking status layanan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, saya Haikal Zaidan Ali ingin menjawab pertanyaan nomor 3 tentang what are the challenges associated with maintaining an up-to-date IT service catalog and how can this challenge be addressed. Jadi tantangannya adalah perubahan cepat dalam layanan, koordinasi antar departemen, keterbatasan sumber daya, kepatuhan terhadap regulasi, dan adopsi oleh pengguna. Untuk mengatasinya adalah organisasi dapat menerapkan proses pembaruan terstruktur, meningkatkan kolaborasi antara tim IT dan bisnis, menggunakan alat otomatis, memberikan pelatihan, memantau perubahan, serta meminta umpan balik dari pengguna. Dengan langkah-langkah ini, katalog dapat tetap relevan, akurat, dan bermanfaat bagi semua pengguna. Sekian, terima kasih.